Bab 11. Memahami uang, bank, dan lembaga keuangan. 1. Definisi uang. Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Alat tukar sendiri dalam ekonomi memiliki makna segala sesuatu yang diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran dalam proses pertukaran barang dan jasa. Uang didefinisikan secara berbeda menurut ilmu ekonomi klasik atau tradisional dan modern. Pada ilmu ekonomi tradisional, uang diartikan sebagai segala macam benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar dengan syarat benda tersebut diterima oleh masyarakat umum di suatu wilayah. Sementara uang dalam pandangan ilmu modern memiliki makna yang lebih luas. Uang merupakan segala sesuatu berwujud benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang atau jasa, serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan sekaligus sebagai alat pembayaran utang. Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat di suatu wilayah guna mengukur nilai, menukar dan membayar setiap transaksi pembelian barang dan jasa serta menimbun kekayaan. 3. Jenis-jenis uang. Uang memiliki jenis yang beragam tergantung peredarannya dan bahan pembuatannya yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut. A. Berdasarkan peredarannya. 1. Uang kartal. Sebagai uang yang beredar resmi di masyarakat, uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. 2. Uang giral. Sebagaimana uang kartal, uang giral juga beredar di masyarakat, hanya saja pada kalangan tertentu. B. Berdasarkan pembuatannya. 1. Uang logam. Sesuai dengan namanya, jenis uang ini terbuat dari logam, yang biasanya berupa emas atau perak yang nilainya cenderung tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis logam yang lainnya. 2. Uang kertas. Jenis uang ini terbuat dari bahan kertas, khusus yang tidak mudah robek atau rusak. Uang kertas didesain sedemikian rupa dengan memadukan gambar, simbol, dan logo tertentu yang mudah dikenali dan dibedakan untuk setiap satuan nominalnya. Fungsi uang. Secara garis besar, fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua fungsi, yakni fungsi asli dan fungsi turunan. Dari kedua fungsi tersebut, masing-masing memiliki detail sebagai berikut. Fungsi asli uang. Yang pertama, sebagai alat tukar atau medium of exchange. Orang tak lagi kesulitan untuk melakukan pertukaran, di mana pertukaran tak lagi menggunakan barang dengan barang, tetapi barang dengan uang. Keberadaan uang ini tentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Yang kedua, sebagai satuan hitung atau unit of account. Uang menunjukkan nilai suatu barang dan jasa yang diperjualbelikan, besarnya kekayaan, dan juga menghitung besar kecilnya pinjaman. Tak hanya itu, uang juga dapat digunakan untuk menentukan harga suatu barang dan jasa. Yang ketiga, sebagai penyimpan nilai atau valuta. Keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa yang mendatang. Orang yang mendapatkan uang karena menjual barang atau jasa, maka ia bisa menyimpannya untuk digunakan membeli barang atau jasa di masa yang akan datang. Fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Fungsi ini memungkinkan dan mempermudah transaksi jual beli suatu barang atau jasa, baik dapat kuantitas kecil maupun besar. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Fungsi yang satu ini memiliki keterkaitan dengan fungsi asli uang sebagai penyimpanan nilai, di mana uang dapat digunakan untuk mengukur pembayaran di masa yang akan datang. Yang ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan. Bagi sebagian orang, terutama yang memiliki penghasilan berlebih, uang tak digunakan seluruhnya untuk kebutuhan konsumsi, tetapi disisihkan sebagian untuk disimpan dalam bentuk tabungan, giro, deposito, atau investasi guna keperluan di masa depan. Yang keempat, sebagai alat pemindah aset. Setiap orang dapat memindahkan aset dari satu tempat ke tempat yang lain dengan uang. Contohnya, seseorang memiliki rumah di suatu daerah, dapat memindahkan aset tersebut ke daerah lain dengan cara
menjual terlebih dahulu, kemudian membeli aset di lokasi yang baru. Yang kelima, sebagai alat pendorong perekonomian. Perekonomian akan semakin berkembang apabila nilai uang stabil. Stabilitas nilai uang ini dapat memicu sentimen investasi secara positif, di mana orang-orang akan tergiur untuk melakukan investasi sehingga perekonomian semakin bertumbuh dan berkembang. Peranan uang. Uang sebagai alat tukar, yaitu dengan adanya uang, seseorang bisa menukarkan dengan apa saja yang mereka inginkan. Yaitu dengan perkembangan zaman sekarang, kebutuhan-kebutuhan hidup semakin banyak. Dan dengan sifat manusia yang tidak pernah merasa cukup dan merasa puas dengan adanya uang mampu mencukupi dan memuaskan apa saja yang mereka inginkan. Uang sebagai satuan hitung, yaitu dengan uang seseorang bisa menghitung kegunaan, kualitas, dan manfaat suatu barang dan jasa. Karena semakin mahal barang dan jasa, maka kualitas dan mutu barang dan jasa pun semakin baik. Uang sebagai alat penyimpan, yaitu dengan adanya uang kita bisa menabung, dan dengan uang juga kita bisa membeli emas, perak, dan lain-lain. Pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun data dari masyarakat dan mengeluarkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Meski demikian, kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana saja, mengeluarkan dana saja, atau keduanya sekaligus. Fungsi lembaga keuangan yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat secara langsung dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. 2. Memberikan informasi dan pengetahuan. 3. Memberikan jaminan. Yang keempat, menciptakan dan memberikan likuiditas. 5. Fungsi penyimpanan kekayaan. 6. Fungsi transmutasi kekayaan. 7. Fungsi pembayaran. Dan 8. Fungsi pembiayaan atau kredit. Peran lembaga keuangan berkaitan dengan peranan lembaga keuangan dalam mekanisme pembayaran antara pelaku-pelaku ekonomi sebagai akibat transaksi yang mereka lakukan atau transmission role. Berkaitan dengan pemberian fasilitas mengenai aliran dana dan pihak yang berlebihan dana ke pihak yang membutuhkan dana atau intermediation role. Lembaga keuangan dapat mengurangi kemungkinan risiko yang akan ditanggung pemilik dana atau penabung. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama, pengalihan aset atau aset transfer. Yang kedua, likuiditas atau liquidity. Yang ketiga, realokasi pendapatan atau income relocation. Yang keempat, transaksi atau transaksi.